Sejarah penduduk Kepulauan Sabu Raijua. Menurut cerita para tua-tua adat, nenek moyang orang Sabu berasal dari suatu negeri yang sangat jauh yang letaknya di sebelah barat Pulau Sabu. Pada abad ketiga sampai abad keempat terjadi arus perpindahan penduduk yang cukup besar dari India Selatan ke Kepulauan Nusantara. Perpindahan penduduk itu disebabkan karena pada kurun waktu itu terjadi peperangan yang berkepanjangan di India Selatan. Dari syair-syair kuno dalam bahasa Sabu dapat diperoleh informasi sejarah mengenai negeri asal leluhur Sabu. Syair-syair itu mengungkapkan bahwa negeri asal orang Sabu terletak sangat jauh di seberang lautan di sebelah barat yang bernama Hura. Di India terdapat kota Surat di wilayah Gujarat Selatan yang terletak di sebelah kota Bombay, Teluk Cambai, India Selatan. Kota Gujarat pada waktu itu sudah terkenal sebagai pusat perdagangan di India Selatan. Orang Sabu tidak dapat melafalkan, mengucapkan kata Surat dan Gujarat sebagaimana mestinya, sehingga mereka menyebutnya sebagai Ura, Surat. Para pendatang dari India Selatan ini menjadi penghuni pertama Pulau Raijua di bawah pimpinan Ki Kaga dengan mengendarai seekor kuda betina berwarna abu atau keturunan Ki Kaga inilah yang disebut orang Sabu, Duhawu. Menurut ahli sejarah, sebelum imigran dari India Selatan, Ki Kaga bersama rombongan, Nusantara sudah dihuni oleh ras Austronesia kira-kira 2000 SM. Kemudian disusul ras Mongoloid, lewat Muangthai Malaysia Barat dan menyebar di Nusantara, kira-kira 500 SM. Pada abad ke-14 sampai awal abad ke-16, Majapahit berhasil menguasai dan menyatukan Nusantara. Majapahit adalah sebuah kerajaan Hindu Jawa. Meskipun demikian setiap kerajaan di bawah kekuasaannya memiliki otonomi seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya dengan satu persyaratan yakni tetap mengakui kedaulatan Majapahit lewat pemberian upeti. Sedikit bukti pengaruh Majapahit terhadap Sabu dapat dilihat sebagai berikut. Mitos cerita rakyat yang memberikan penghormatan terhadap Raja Majapahit. Sehingga muncul cerita bahwa Raja Majapahit dan istrinya pernah tinggal di Ketita di Pulau Raijua dan Pulau Sabu. Ada kewajiban bagi setiap rumah tangga untuk memelihara babi yang setiap saat akan dikumpul untuk dipersembahkan sebagai upeti kepada Raja Majapahit. Ada batu peringatan untuk Raja Majapahit yang disebut Wawadu Maja dan sebuah sumur Maja di wilayah Daihuli dekat Ketita. Setiap 6 tahun sekali ada upacara yang diadakan oleh salah satu Udu di Raijua, Udu Nadega yang diberi julukan Nalai yang menurut cerita adalah keturunan pendatang orang-orang Majapahit. Motif pada beberapa tenunan selimut orang Sabu yang bergambar pura sebagai bukti pengaruh Hindu yang dibawa Majapahit dan perahu, yang menggambarkan armada kapal kerajaan Majapahit. Di Kecamatan Mehara ada sebuah desa yang bernama Tanah Jawa, dipercaya sebagai tempat perkemahan pasukan Angkatan Laut Majapahit saat berlindung dari amukan badai pada saat ekspedisi penaklukan Nusantara sehubungan Sumpah Palapa, Mahapati Gajah Mada. Sedangkan di Kecamatan Mehara juga ada tempat yang disebut dengan Molie yang disinyalir diambil dari bahasa Jawa yakni Muli, yang berarti, mari pulang, bahasa Jawa. Dalam beberapa riwayat dikisahkan bahwa nama ini diambil dari kata-kata pasukan Majapahit ketika berkumpul untuk kembali pulang ke kapal-kapal mereka setelah berteduh menghindari badai saat ekspedisi penaklukan beberapa wilayah Nusantara. Situs peninggalan Majapahit terdapat di Pulau Raijua, wilayah Kecamatan Raijua. Situs ini diyakini oleh orang Sabu sebagai peninggalan Gajah Mada di masa kerajaan Majapahit. Di lokasi situs terdapat sebuah rumah dan berbagai pakaian dan perlengkapan perang yang dipakai oleh Gajah Mada dalam upayanya mempersatukan wilayah Nusantara ke dalam kerajaan Majapahit serta sawah yang dipakai untuk mempertahankan hidup selama di Raijua. Mobilitas keluar Sabu dimulai sejak saat kontrak antara Sabu dan Belanda ditandatangani tahun 1756, Perjanjian Paravicini. Telah ditetapkan bahwa Sabu wajib menyediakan tentara bagi Belanda demi kepentingan pertahanannya di Kupang. Tujuan utama tenaga bersenjata ini adalah untuk melancarkan ekspedisi militer seperti yang dilakukan oleh von Kluskow sejak 1758 hingga 1761. Keterampilan orang Sabu di bidang militer ini ditambah dengan keberanian mereka meluaskan keterlibatan mereka antara lain ekspedisi pada tahun 1838 untuk menghentikan kebiasaan orang Ende menyerang Sumba demi mendapatkan budak.
Emigrasi orang Sabu ke Sumba yang diawali oleh hubungan perkawinan antara Raja Melolo di Sumba Timur dan Raja Sabu di Haba kemudian berkembang menjadi perkampungan Sabu di Sumba Timur. Beberapa kali wabah penyakit menyerang penduduk Sabu di antaranya cacar yang memakan korban jiwa pada tahun 1869 membuat Sabu dan Rai Jua kehilangan hampir seperenam jumlah mereka, kolera pada tahun 1874 dan berulang tahun 1888 yang membuat rakyat di kedua pulau Sabu dan Rai Jua berkurang sangat signifikan. Baru sekitar tahun 1925 penduduk Sabu mencapai jumlah semula. Hal menarik lainnya dari sejarah Sabu adalah bahwa ternyata Kapten James Cook, penemu benua Australia, Kepulauan Hawaii dan orang pertama yang mengelilingi serta membuat peta Selandia Baru, pernah singgah di Pulau Sabu. Dalam perjalanannya menuju Batavia pada tahun 1770, kapal HM Bark Endeavour terdampar di Pulau Sabu akibat kehabisan perbekalan. Kapten James Cook mendapatkan bantuan logistik dari penguasa Sabu pada masa itu yaitu Raja Amado Kolomijara sehingga dapat berlayar kembali. Sekilas tentang silsilah orang Sabu pertama kali. Kikaga memperanakan Hukika. Hukika memperanakan Unuhu. Unuhu memperanakan Aeunu. Aeunu memperanakan Raiae. Raiae memperanakan Ngararai. Ngararai memperanakan Mihangara. Pembagian wilayah dan penyebaran masyarakat Sabu. Pembagian wilayah di Sabu terjadi pada masa Waiwaka, generasi ke-18. Pembagian ini dibuat berdasarkan jumlah anak-anaknya yang akan dibagikan wilayahnya masing-masing yakni Darawai mendapat wilayah Haba, Seba, Kolewai mendapat wilayah Mehara, Mesara, Warawai mendapat wilayah Liae, Lakiwai mendapat wilayah Dimu, Timu, Jakawai mendapat wilayah Raijua. Pembagian ini telah menyebabkan terbentuknya komunitas genealogis teritorial, di mana suatu rumpun keluarga terikat pada pemukiman tertentu. Karena rumpun ini berkembang semakin besar maka dibentuk suatu subrumpun yang disebut Udu yang dikepalai oleh seorang Banggu Udu. Di Haba, Seba, terdapat 5 Udu yang nantinya akan terbagi lagi menjadi Kerogo-Kerogo. Di Sabu dan Raijua seluruhnya terdapat 43 Udu dan 104 Kerogo. Agama suku Sabu dan adat istiadat acara ritual yang ada di Sabu. Agama asli suku Sabu tidak diketahui namanya. Pada umumnya orang-orang menyebut agama suku Sabu dengan nama Jingitiu, yang berasal dari kata Jingitiau, yang diartikan atau ditafsir oleh para penginjil, hamba Tuhan sebagai agama yang menolak tidak mengenal jauh dari ajaran Tuhan. Adapun arti dari kata Jingi yaitu melanggar atau menolak Ti yaitu dari danau yaitu engkau. Engkau dalam hal ini menuju pada Sang Pencipta, Allah. Jadi dapat diartikan secara harafiah bahwa Jingitiu adalah agama yang menolak tidak mengenal jauh dari ajaran Tuhan. Padahal nama ini adalah penyebutan yang diberikan oleh penginjil Portugis yang datang ke Sabu pada abad ke-16. Mereka menyebut dengan Gentios kafir, tidak mengenal Tuhan, yang menurut pelafalan orang Sabu adalah Jingitiu. Pada waktu itu para Mone Ama menerima penyebutan tersebut karena ketidakmengerti apa arti dari istilah penyebutan tersebut. Hal-hal yang terkait dalam sistem kepercayaan agama suku Sabu. Orang Sabu percaya pada satu zat ilahi yang disapa dengan Deo Ama, Allah Bapa asal dari segala sesuatu, Deo Woro Deo Penji, Tuhan pencipta semesta, atau Deo Mone Ai, Tuhan Maha Kuasa, Maha Agung. Segala ciptaan terdiri dari dua unsur yang esensial, mengandung daya yang saling bertentangan, bergantungan, dan saling melengkapi. Contohnya laki-laki dan perempuan. Keduanya adalah setara dengan masing-masing fungsi yang saling melengkapi. Sehingga dalam kehidupan orang Sabu laki-laki dan perempuan selalu dilihat sebagai suatu kesetaraan atau apa yang kenal sekarang dengan istilah gender. Manusia harus selalu menjaga hubungan atau relasi yang baik dengan Tuhan. Jika hubungan itu baik maka disebut dengan meringgi atau dingin yang mendatangkan damai sentosa, mengeru, hijau, kesuburan, dan merede, kelimpahan. Tetapi sebaliknya dan bila terjadi kesalahan atau pelanggaran terhadap aturan atau tatanan yang ada akan mendatangkan hal-hal yang panas, atau hal-hal yang berupa petaka, bencana. Untuk menjaga relasi yang harmonis antara manusia dan Tuhan maka dalam tatanan kehidupan diatur juga tentang ritual-ritual keagamaan, hubungan kekerabatan dan hukum adat.
4. Tentang nada tempat ibadat. Nada adalah tempat ibadah bagi penganut agama Sukasabu, Jingitio. Nada pertama kali didirikan oleh Kikaga di Kolomerabu, yang terus berkembang menjadi dua nada yang bertempat pada Kolomerabu dan Teriwu. Pada masa Waiwaka, generasi 18 diadakan pembagian wilayah dan masing-masing wilayah didirikan nada. Pada masa Robo Aba, generasi 24, terjadi perpindahan nada dari Kolo Teriwu ke Namata. Tidak semua yang dipindahkan termasuk Eku, salah satu alat penting. Eku baru berhasil dibawa ke Namata pada masa Matalai, generasi 29. Dengan demikian lengkaplah sudah perlengkapan upacara bagi penduduk di wilayah Haba. Dalam perkembangan di samping nada di Namata, nada Ae Namata, dibangun nada di Raidana, nada Ae Guri Kebe. Nada ini juga diurus oleh Mone Ama dari Namata. 1. Batu-batu, Wowadu, di nada Ae Namata, yaitu Wowadu Pigahina, Wowadu Melu, batu angin, badai angin, Wowadu Liru Bela, batu langit, Wowadu Dahi Bela, batu laut lepas, Wowadu Lawarai, batu peringatan terhadap Hawumi Hadi Teriwu, Wowadu Kikaga, Wowadu Peti Maratu Kaho, dan beberapa batu lainnya yang semuanya berjumlah 14 buah. 2. Batu-batu di nada Ae Guri Keberu, yaitu Wowadu Etu, batu ulat, Wowadu Laledahi, batu kiamat atau air bah, Wowadu Lakati, batu penyakit cacat, Wowadu Kolera, batu penyakit kolera, Wowadu Heraba, batu penyakit serampa atau mordili, dan beberapa batu lain. Yang perlu diingat bahwa agama suku Sabu tidak menyembah batu tersebut tetapi merupakan tempat meizbah untuk meletakkan korban persembahan bagi Dewa, Sang Pencipta. Mone Ama, Majelis Adat dan Agama. Dalam tata kehidupan termasuk di dalamnya dalam urusan pemerintahan, keagamaan diatur oleh sebuah sistem kemajelisan yang mempunyai fungsi masing-masing. Majelis ini disebut dengan Majelis Mone Ama. Bagi orang Sabu agama dan hukum adat merupakan dasar bagi kehidupan mereka, naik dalam bidang sosial, ekonomi, kesenian. Sehingga segala aspek kehidupan tersebut harus mencerminkan totalitas yang serasi dengan agama-agama suku. Di Haba pada mulanya Majelis Mone Ama ini cuma terdiri dari 4 orang. Masa Roba Aba, generasi 24, masing-masing adalah Deorai, Duheleo, Ru, dan Pulodo. Dari majelis ini, yang memimpin kemajelisan adalah yang memangku jabatan sebagai Deorai. Hal tersebut dapat dilihat dalam hal perlengkapan upacara adat serta urutan-urutan dalam pelaksanaan upacara. Dalam perkembangannya dengan melihat kebutuhan dan permasalahan dalam masyarakat yang semakin kompleks maka jumlah Mone Ama juga bertambah. Di Haba berkembang menjadi 9 orang, yakni 1. Deorai, tugasnya sebagai pemimpin, penegak syarat agama dan adat serta menjalankan pemerintahan. Memimpin upacara yang bersangkutan dengan tugasnya antara lain, Puruhogo, Bagarai, Jelima, Hangadimu, Daba, Bangaliu, Hol. Selain itu juga ia bertugas dalam masalah tanah, pertanian, kacang hijau, dan yang terakhir adalah tugasnya sebagai pemimpin upacara untuk memanggil hujan. 2. Doheleo, mengawasi agar adat ditegakkan secara tertib dan teratur, melihat setiap peristiwa, bencana, yang terjadi karena pelanggaran adat. Memimpin upacara tolak bala, masalah pertanian, jagung rote, sorghum, serta urusan kesuburan tanah. 3. Ruang, melakukan upacara menghilangkan akibat dari perbuatan haram tolak bala, menyelesaikan bencana alam, hama dan wabah penyakit. 4. Pulodo, tugasnya adalah masalah pertanian, padi, kesuburan tanah, kegiatan-kegiatan musim kemarau termasuk sabung ayam, mendampingi Deorai dalam upacara Puruhogo dan upacara lainnya, berkoordinasi dengan Bungu Udu dalam urusan pemerintahan. 5. Latihan, memimpin upacara pentahiran yang bersangkutan dengan korban manusia, tanaman dan rumah yang terbakar. 6. Bakapahi, memimpin upacara pentahiran yang bersangkutan dengan korban manusia, tanaman dan rumah akan tetapi tidak terbakar atau lebih tepat pada upacara cedera dari benda tajam seperti pisau, tudi, dan parang, wela. 7. Maukia, menangani segala urusan menyangkut peperangan. Menangani apa yang bersangkutan denega barang-barang yang bersifat haram dari luar, lewat upacara memuat dalam suatu perahu dan dihanyutkan ke laut.
8. Kehune, pada waktu perang dan ada musuh yang terbunuh maka tugasnya lah untuk memangku mayat sementara upacara berlangsung. 9. Tutu Dalu, setiap mayat dalam pangkuan Kenuhe dikuliti kulit kepala dan ditanam dalam nada dan hal ini dilakukan oleh Tutu Dalu. Kalender adat dan upacara menurut siklus kehidupan orang Sabu. Tidak ada satupun aktivitas hidup orang Sabu selama 1 tahun kalender yang dapat terpisah dari kehidupan keagamaan. Pola ini didasarkan atas 9 amanat Deo Ama, yakni Puruhogo, Bagarai, J5, Hangadimu, Daba, Bangaliu, Hol, Hapo, Made. Hal tersebut merupakan syarat agama sekaligus merupakan adat orang Sabu, terutama bagi mereka masih menganut agama asli. Dalam penyelenggaraan pemenuhan 9 amanat ini maka pelaksanaannya tidak terlepas kaitan dengan kalender kegiatan tahunan. Adapun kalender tahunan tersebut adalah Kelilawadu, Juli-Agus, Tunumanu, Agus-Sep, Bagarai, Sep-Oktober, Ko-Oma, Oktober-November, Naiki-Kebui, November-Desember, Hilakolo, Desember-Januari, Hangadimu, Januari-Feb, Daba-Aki, Feb-Mart, Daba-Ae, Mart-April, Bangaliu, April-Mei, AA, Mei-Juni, Ari, Juni-Juli. Pelaksanaan 9 amanat Deo, Puruhogo, diadakan pada bulan Kelilawadu, saat akan dimulainya kegiatan iris tuak dan masak gula yang merupakan salah satu bahan makanan pokok orang Sabu. 2. Bagarai, diadakan pada akhir bulan Bagarai, dengan tujuan, sebagai tanda akhir dari kegiatan iris tuak dan masak gula, menyumbat mulut tanah agar jangan menelan korban, mengecek tentang curah hujan pada musim penghujan yang akan datang, memagari daerah agar terhindar dari musuh dan malapetaka, mempererat tali persaudaraan antara warga Udu dan Kerobu. 3. J5, diadakan pada bulan Ko-Oma sebagai upacara membersihkan kebun. Hangadimu, diadakan pada bulan Hangadimu, yakni Deorai dan Pululodo memulai panen kacang hijau dilanjutkan dengan acara Nga-A Hangadimu. Setelah itu baru warga boleh memulai panen kacang hijau. 5. Daba, dalam daun hidup dikenal tahap lahir, metana, pemberian nama Pehune Ngara, Hapo, pengakuan tentang sahnya anak Daba, baptis, Lekou, belajar memakai pakaian, Baga, sunat, tamutu, potong gigi, Pelokonga A, perkawinan, dan Made kematian. Daba merupakan rangkaian acara yang dilaksanakan pada hari ketiga setelah panen sorghum dan pesta pado A. Daba diadakan pada bulan Daba Aki. Bangaliu, diadakan pada bulan Bangaliu, malam ke-9 dari bulan baru. Dalam rangkai upacara tersebut bertujuan untuk mendinginkan objek-objek seperti kebun kapas, kebun kelapa, pinang dan kandang ternak. Penghormatan terhadap arwah leluhur dengan membawa sirih pinang ke pekuburan leluhur dan malamnya diadakan Pedoa Buihi. 7. Hol, dilakukan pada hari ke-7 setelah purnama pada bulan Bangaliu. Salah satu tujuannya adalah melepaskan celaka ke laut serta menutup mulut.